Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan saya, Suwadi, guru pendidikan agama Islam di SDN 8 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran di SDN 8 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5, materi pokok iman kepada hari akhir. Berikut video pembelajaran untuk uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk memimpin doa, kami minta Ananda Semuanya ya. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita. Kita bersama membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu
hari ini? Adakah yang tidak berangkat? Alhamdulillah semuanya berangkat. Ya, terima kasih. Kalau semuanya sudah berangkat, Bapak tidak perlu memanggil satu persatu. Ya. Sekarang anak-anak sekalian bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira, ya, dan ikuti irama yang ada. Terima kasih. Sekarang tepuk semangat. Ya, terima kasih. Ya, sekarang Bapak ingin bertanya tentang pelajaran kita yang lalu. Pelajaran apa yang telah kita pelajari yang lalu? Nah, masih ingatkah kalian ada berapa macam zakat itu? Zakat apa saja? Terus kedua, zakat mal itu apa? Zakat harta. Ya, jadi kalau kemarin kita telah belajar tentang zakat, untuk hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Sudah tahu apa itu artinya iman? Ada yang tahu? Iman itu apa artinya? Percaya. Ada berapa rukun iman? Ada nggak yang hafal 1 sampai 6? Kalau ada yang hafal boleh angkat tangan. Siapa yang hafal urutannya dari 1 sampai 6 boleh angkat tangan. Ya, nanti hadiahnya 100 ini loh. Yuk. Pak kayaknya. Apa itu? Ya coba, Ainun. Ya, coba. Di rukun iman ada 6 perkara. Coba. Kepada Allah. Oh ya, oke. Ainun, terus. Iman kepada Iman kepada malaikat. Yang kedua, ya. Yang ketiga, iman kepada Rasul. ya, iman kepada Rasul apa kitab-kitab? Kitab-kitab, ya, kitab-kitab. Yang keempat, Iman kepada Rasul. Rasul. Yang kelima, Iman kepada hari-hari. ya, yang keenam. Iman kepada qadar dan qadar. Ya, sekarang kita belajar iman kepada hari akhir. Itu rukun iman yang keberapa? 5. Ya, iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir. Artinya apa iman tadi? Iman artinya Percaya. percaya kepada Allah. Yang pertama iman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada saudara-saudara. Percaya itu artinya yakin.
atau iman. Kalau bahasa Arabnya iman, bahasa Indonesia-nya yakin atau percaya. Tuh. Sekarang tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini yaitu pertama, Bapak mengharapkan anak-anak sekalian yaitu bisa mampu memahami pengertian hari akhir dan dalilnya. Yang kedua, Bapak mengharapkan juga anak-anak sekalian itu mampu menjelaskan macam-macamnya hari akhir. Ya. Yang ketiga, kalian juga mampu menganalisis dampaknya. Apa dampak keimanan kita pada hari akhir itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu dampaknya apa? Kalau kita yakin kepada hari akhir, berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, misalnya kita menjadi taat kepada Allah, takut kepada Allah, melakukan perbuatan maksiat. Itu tujuan kita. Beriman kepada hari akhir. Ini judul kita, yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu pengertiannya iman kepada hari akhir itu apa? Itu pengertian hari iman pada hari akhir adalah hari terakhir kehidupan seluruh manusia yang makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Nah itu, jadi kita harus hari akhir itu adalah hari terakhir yang kita percayai. Hari terakhir kehidupan seluruh makhluk, bukan hanya manusia, tetapi makhluk yang bernyawa dan makhluk yang tidak bernyawa pun juga berakhir keberadaannya dan kehidupannya. Baik, Bapak sekarang akan menampilkan video pembelajaran. Ya. Nanti kalian bisa melihat video apa yang ada di video itu, dan nanti simak. Bila perlu dicatat, ya, diingat-ingat. Ketika Bapak bertanya, nanti anak sekalian bisa paham tentang pertanyaannya. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, kajian ilmu pengetahuan, dan kajian melalui panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan pada hari akhir. Kita bisa perhatikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 97. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala mereka Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah bergetar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, dan hanya Allah yang Maha Tahu.
Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Yaumul Ba'ts. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau mizan adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kelima, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat tergantung pada amal setiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza, yakni suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat manusia. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah. Sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Berikut adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Ya, demikianlah video yang sudah kita tampilkan, dan anak-anak sekalian juga bisa melihat dari penjelasan video ini tentang beberapa faktor-faktor dan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ya. Coba apa tertanya sekarang, ada berapa macam hari kiamat? Dua. Ada dalam video, ada 2 macam. Apa saja? Kiamat Sugro. Kiamat Kubro. Kiamat Sugro itu apa? Kiamat besar apa kecil? Sugro, kecil. Kalau kiamat besar? Sabro. Ini sudah dijelaskan tentang kiamat, 2 macam-macam kiamat, yaitu kiamat Sugro dan kiamat Kubro. Macam-macam hari akhir. Hari akhir itu bisa juga disebut hari kiamat. Kenapa kok bilang hari akhir? Karena hari itu terakhir, tidak ada lagi hari setelahnya. Makanya terakhir dibilang hari akhir. Semua yang ada di dunia, makhluk, baik pun benda mati maupun benda hidup, itu hilang semua, dan akhir kali pada hari itu hancur semua. Hanya yang besarnya Allah. Itu macam-macam hari akhir, ada 2. Yang pertama kiamat Sugro, kiamat kecil. Apa saja contohnya kiamat kecil itu? Contoh kiamat kecil apa? Banjir. Banjir, betul. Apa lagi? Tsunami.
Tsunami, benar. Longsor. Ada longsor juga benar. Dan kematian seseorang. Jadi orang yang meninggal itu sama dengan kiamat kecil atau kiamat sugro. Itu tentang kematian, ya. Ini ada tertulis di Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Apa bunyinya? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Berarti kita semua di sini akan mati. Ya. Ya, kenapa? Karena kita bernyawa. Ya. Jadi semua yang bernyawa itu akan mati sesuai dengan surat Al-Imran ayat 185. Nah, ini apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar orang meninggal. Orang yang meninggal itu bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi adalah awal dari kehidupan yang panjang, yang begitu lama. Apa ya? Orang yang meninggal ada contoh kiamat kecil dan berbeda dengan kiamat besar. Kalau kiamat besar itu adalah hancurnya seluruh alam semesta ini dan semua manusia akan mati. Dan tanda-tandanya ini ada tertulis bahwasanya pertama tanda-tanda hari kiamat itu akan muncul. Yang pertama tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ini adanya munculnya berbagai fitnah, banyaknya bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan, kesaksian palsu, perbuatan riba banyak terjadi, anak durhaka pada orang tuanya. Ini tanda kecil sudah terjadi, ini sudah terjadi. Tapi kalau sudah tanda besarnya terjadi, maka berarti kiamat itu tidak lama lagi. Pertama, tanda besarnya matahari terbit dari barat. Ya belum? Kalau sudah ada tanda matahari terbit dari barat, langsung urutannya terus tanpa berjarak lagi. Benar. Kalau sudah ada matahari terbit dari barat, itu coba ditutup dan urutan ini akan langsung urut. Matahari terbit barat, langsung muncul Dajjal, langsung turun Nabi Isa membunuh Dajjal, ditemani oleh Imam Mahdi, terus keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya, terus munculnya binatang melata yang bisa berbicara, terus munculnya dukun. Dukun itu awan, debu, asap, panas rasanya, ya, panas ya. Dari timur, dari barat muncul asap yang kabut tanpa terlihat kita, tapi itu berupa debu dan itu panas rasanya. Dan yang terakhir terjadinya gerhana di timur dan di barat dan juga di Jazirah Arab. Kalau sudah ada tanda ini berarti sudah akan terjadi hari ya. Alam yang berhubungan dengan hari kiamat sesuai yang dijelaskan di video tadi ada berapa? Yang pertama ini alam barzakh, awal mulanya orang terjadi, para awal mulanya mau masuk ke hari kiamat, manusia itu mati dulu, ya. Yang kedua, setelah dia mati langsung dibangkitkan. Namanya Yaumul Ba'ats. Nah, ingat, Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Lalu setelah dibangkitkan, mereka akan diajak atau digiring ke padang mahsyar. Namanya Yaumul Mahsyar. Mereka akan diadili. Di sana nanti mereka akan diapakan? Yuk. Setelah di padang mahsyar mereka akan dihisab. Nomor 4. Apa itu hisab? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa arti hisab? Begitu. Kalau mizan di penimbangan. Jadi setelah dihitung seluruh pahala dan dosa kita selama dunia tanpa sedikit pun ketinggalan, semuanya dihitung. Setelah dihitung
baru ditimbang. Dosa perbuatan, dosa perkataan, dan lain-lain itu dihitung baru ditimbang. Setelah ditimbang apa? Setelah ditimbang mereka akan mendapatkan balasan atau yaumul jaza. Nanti orang yang banyak berbuat baik akan kembali kemana? Ke surga. Orang yang banyak berbuat dosa akan kembali kemana? Jadi di akhirat nanti tidak ada tempat kembali kecuali dua. Apa? Surga dan neraka. Dua itu tempat kembalinya manusia setelah hari kiamat. Balasan amal baik dan buruk. Orang yang beramal baik nanti akan dibalas oleh Allah apa? Memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera, penuh kenikmatan di mana? Surga. Nah, kalau orang yang berbuat buruk, balasannya apa? Balasannya adalah kerugian dan kesengsaraan berupa azab, terus siksa neraka dan amat keras. Dua itu. Manusia cuma dua tempat kembali dan dua macam pula. Ada kenikmatan dan ada juga kesengsaraan. Itu manusia setelah apa yang ada. Nah ini bukti bahwa semua amal manusia itu sekecil apapun akan dihitung. Coba baca. Ini ayat Az-Zalzalah. Ayat terakhir. Pama yang amal, coba baca bareng-bareng. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji sarok, ya niscaya dia akan melihat balasannya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan perbuatan jelek, mengerjakan perbuatan dosa sebesar biji sarok pun, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Itulah bukti bahwa sekecil apapun perbuatan manusia di dunia akan mendapatkan balasan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Sekarang hikmahnya, orang itu setelah percaya, yakin dengan hari akhir, bahwa hari akhir itu akan terjadi, kita semua akan mendapatkan atau bisa mengambil hikmahnya. Hikmah yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Ya, kira-kira kita setelah melihat video tentang hari kiamat yang sangat mengerikan dan menakutkan, kira-kira perasaan kita apa? Apa perasaan kita? Ya, kalau kita melihat video hari kiamat itu perasaan kita gimana? Takut. Takut apa? Akan siksa. Biar tidak disiksa, bagaimana harusnya? Ayo, berarti kita kalau biar tidak disiksa, harusnya kita banyak-banyak berbuat baik dan mengumpulkan banyak-banyak pahala. Jadi kalau kita banyak pahala, banyak berbuat baik, kita tidak akan disiksa di neraka. Tapi kalau kita banyak berbuat jahat, maka kita akan disiksa di neraka. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Yang pertama, kita tidak ditakwa, kata Allah, takut. Takwa itu artinya takut. Takut. Kalau kita takut, berarti kita harus berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan tidak akan disiksa di neraka. Yang ketiga, selalu merasa takut untuk melakukan kemaksiatan. Ya, kita akan takut kalau kita beriman kepada hari akhir, kita akan takut melakukan perbuatan maksiat. Karena kalau kita berbuat maksiat, dosa. Kalau kita mendapatkan dosa, maka hukumannya adalah neraka. Terus selain itu kita senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Yang kelima, meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, itulah hikmah
dari hari akhir. Ini uji hikmahnya. Sekarang Bapak bertanya, kalau kita yakin, ya, meyakini hari akhir, apa yang harus kita lakukan? Harus pasrah. Pasrah. Apa pasrah? Pasrah adalah. Nah, nanti kalau kita banyak-banyak beribadah, ya kita tahu hukumannya itu kalau kita tidak beribadah. Karena tugas manusia itu hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Jangan lalai dalam beribadah. Ya, manusia itu selalu diintai oleh dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Oke, itu sampai jumpa. Mungkin sampai di sini pelajaran kita. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada anak kalian, yaitu tugas kelompok. Dan kalian nanti diskusikan dengan kelompok kalian tentang yang kita pelajari hari ini, apa aja yang dapat kalian pahami. Nanti setelah itu kalian bisa lakukan di depan kelas. Tentang apa? Nah, sekarang boleh dikerjakan. Diskusikan dengan teman, ya, apa yang kalian dapat selama video dan selama penjelasan materi tadi. Ya, apa? Ya, apa? Ya, apa? Diskusikan dengan kawannya. Kalian diskusikan, hasilnya kalian bacakan itu. Nah, Bapak punya 3 menit. Mulai dari sekarang. Apakah sudah ada yang selesai? Ya, kalau ada yang belum selesai silakan diteruskan. Yang sudah selesai silakan dicek kembali apakah masih ada yang keliru. Sudah ada semua. Silakan didiskusikan atau dibacakan dengan kawan-kawannya. Ada atau ada tulisan yang kurang. Ya, sabar. Ayo silakan. Yang baca siapa? Oh, iya sekarang Devi. Siapa yang angkat tangan itu yang suruh maju. Silakan. Nah, sini Bapak. Bacanya dengan suara keras biar temannya dengar. Pengertian hari akhir adalah hari-hari terakhir dan tugas seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat ada 2, yaitu yang pertama kiamat kubro adalah kiamat kecil, yang kedua kiamat kubro yaitu kiamat besar. Ya, kasih Bapak. Sangat tepat sekali. Ya, selanjutnya kelompok siapa? Ya, betul. Balasan amal baik adalah karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan penuh kenikmatan surga. 2. Balasan amal buruk akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa kebiasaan, perbedaan, kesalahan, neraka yang amat keras. Ya, betul. Adalah balasan amal baik. Kanan. Amal baik dan amal buruk. Nah, sekarang kelompoknya ya. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 2. Mendorong sebuah kebaikan. 3. Selalu merasa takut untuk melakukan kemaksiatan. 4.
sehat, senang, dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. 5. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ya. Sekarang. Ya. Terakhir. Ya. Akan. Alam yang berhubungan akan peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Yang benar hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar. Berkumpulnya semua orang. Dan lalu hisab akan mizan. Penilaian amal baik dan amal buruk. Ya, betul. Semuanya kita benar. Benar semua itu hasil diskusinya bahwa setiap kelompok menunjukkan hasil diskusi yang berbeda. Empat kelompok ini semuanya berbeda dari hasil diskusinya. Nah, itulah yang kalian dapat pada hari ini tentang pelajaran iman kepada hari akhir. Berarti anak-anak sekalian sudah paham dari materi pada hari ini. Yang pertama materi yang dijelaskan oleh video, dan tambah lagi Bapak menjelaskan di materi pelajarannya. Baik, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Nanti soal evaluasi ini yang dikerjakan oleh per individu atau perorangan, bukan secara kelompok, tapi secara soal. Ini ada soalnya, silakan kalian jawab. Ini untuk mengetes atau menguji kemampuan kalian tentang pelajaran yang didapat pada hari ini. Satu orang sekarang dikerjakan, dijawab nomor 1 sampai nomor terakhir. Jawab. Jadi dia akan silang. Waktunya 5 menit. Mulai dari sekarang. Tapi harus dibaca dengan teliti apa mau soal itu dan dijawab sesuai dengan pengetahuan kalian yang kalian dapat di materi pelajaran hari ini. Jangan sampai keliru, karena materi ini tidak keluar dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Tidak. 2 menit lagi. Kasih nama tempat jawabannya, biar enak untuk mengoreksinya. Ya. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Waktunya habis. Sekarang boleh dikumpulkan ke depan hasil tugas kalian hari ini. Nah, selesai? Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai semua, sekarang semuanya berdiri. Nah, berdiri. Nah, tepuk semangat. Terima kasih. Kembali. Ya. Bagaimana anak saya? Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Pelajaran kita pada hari ini yang telah kita dapat, yang utama yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari tentang beriman kepada hari akhir. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan kita ini harus banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beribadah, karena setiap amal atau perbuatan kita yang ada di dunia ini semuanya akan dihisab atau dihitung, baik itu yang buruk, baik itu yang baik. Jadi kalau semua amal baik kita lebih banyak daripada amal buruknya, maka insya Allah kita akan
mendapatkan balasan yang baik, juga nanti kita akan mendapatkan kenikmatan. Ya, nanti untuk soal yang telah kita kerjakan, besok Bapak akan membagikan hasilnya. Untuk hari ini ya bukan sampai di sini dulu. Dan materi yang akan kita pelajari besok ya, mohon ingat, yaitu senangnya berteman. Nanti kalian perlu membaca di rumah materi selanjutnya setelah materi iman kepada hari akhir. Kalian buka lagi agar pelajaran besok kita sudah benar-benar siap untuk belajar. Jadi pelajaran di rumah tentang materi senangnya berteman. Oke, sampai di sini ya pelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita pulang, dan sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa ya tetap kami serahkan dengan ketua kelas. Semuanya siap. Berdoa dimulai. Sampai di sini. Sekarang mulai pulang, silakan untuk mengawali kelompoknya. Ya, lanjut ikut